Welcome to my YouTube channel. With tetangga. Enggak. Masa Kini. Kita sedia iklan di sini. Iya, ini tapi masih hijau. Jadi buat iklan apa gimana? Tapi ditempel, jadi nggak hijau dia nanti diedit. nanti dia edit. Jadi diedit nggak hijau. Kalau penonton lihatnya ini nggak hijau. Iya. Jadi setelah kita bertemu sekian lama, kayaknya kita bohong, kita tadi juga habis syuting bareng. Tapi di episode ini aku akan lebih daging. Aku akan lebih pintar dan bisa mengulik kalian. Oke. Mengulit. Karena kali ini kita akan membahas Tentang patriarki. bukan itu dulu, bukan itu. Oh, sahabat. persiapan apa? Nunggu lo harus jadi orang yang sukses dulu atau mapan dulu baru menikah atau enggak? Iya, itu benar. Sebenarnya lebih kayak lo tuh udah puas belum sih sama diri lo sendiri baru menikah, atau kayak gue bisa nanti bersama Pasanganku bisa Ya itu Iya, koreksi. Iya. paham kan? Iya, aku paham otak kamu. Tapi aku kira bakal ada bridging yang lebih halus gitu, kayak ngomong-ngomong soal nikah kalian tuh. Iya, jadi gini. Boleh aku yang mulai dulu. Oh iya, Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Kamu wassalamu ala harus rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqna rahmah. Amin ya rabbal. Amin. Kita kan sudah menikah nih. Iya. Mungkin di sini ada beberapa tetangga yang belum menikah. Iya. Siapa yang belum menikah? Yang belum menikah, boleh coba angkat tangan. Kalau buat viewers yang belum menikah, coba tekan likes-nya. Iya. Ya. Dan Subscribe subscribe channelnya. Banget temen gue. dan komen. Buat brand yang belum menikah pasang di sini. Sebenarnya ini banyak problem yang dialami sama Gen Z sekarang. Oke. Ketimbang sama Bloomers atau generasi kita. Jadi kalau misalkan generasi kita nih, kan selalu bilang menikah aja, menikah itu adalah ibadah. Iya. Yap. Udah, yang penting nikah aja. Nah, tapi kalau sekarang itu kan apalagi nggak salah dengan Gen Z sekarang, dengan ekonomi zaman now ini. Terus habis itu dengan banyaknya keperluan atau kebutuhan yang membutuhkan uang yang lebih baik lagi, menikah itu menjadi hal yang dikebelakangin. Kayak Yang tabu primerinya gitu itu yang primerinya itu adalah kita udah siap atau belum. Nah, kata-kata udah siap ini bukan mentally doang, tapi financially juga kan. Kalau misalkan gue mengalami masa itu. Kenapa kamu? Enggak mengalami masa kayak nikah, waduh financially belum siap tapi nikah aja. Iya. Soalnya semua orang-orang yang udah menikah, kalau di gue ya, ini kalau di aku duluan ya, orang-orang yang gue dengar udah nikah itu semua yang gue dengar itu mereka mengalami gue nggak ada duit sama sekali. Bahkan ada yang bilang di kantong gue cuma ada 5.000, tapi tiba-tiba pas gue bilang yaudah nikah, terus aduh ya Allah semoga ada ya rezekinya, ada aja tiba-tiba, ada kerjaannya, ada apa, akhirnya punya pernikahan yang emang dibanggakan, akhirnya seperti itu. Lo pas lo nikah waktu itu, lo pribadi apakah udah nabung mempersiapkan, oh gue mau pernikahan gue begini, jadi gue siapin berapa puluh atau berapa ratus juta buat gue menikah, habis itu gue akan ini itu lo gimana? Enggak lagi, dia beneran yang dari nol. Iya, oke, tabungan gue ada tapi nggak siap untuk menikah. Tabungan gue ada tapi siapnya untuk, kalaupun ada tabungan dan nikah itu paling kami nikahnya di fast food. Ulang tahun dong, Iya makanya. Di food court nikahnya. Di food court, betul. Sama orang-orang bapak bawa anak itu kayak, oh ini kondangan ya, ayo nak makan nak. Gitu. Kita di food court kita makan. Tapi lucunya nikah di food court gitu ya? Enggak sih. Lucu sih. Lucu. Tapi kalau diceritain ke anak sendiri kayak, mama papa nikahnya dulu di mana? Udah nak, kita balik belajar. Gitu. Tapi ya itu, jadi kami dapatnya itu, dan nikahan kami itu which is itu adalah hotel interkontinental bagus Pondok di Indah. PIM. di Pondok Indah. Dan nah sekarang wow kan, tapi ini kerennya gini. Jadi dulu itu kami adalah orang Pertama. secara publik orang pertama. Tapi secara unofficial kami yang orang kedua. Orang yang pertama yang nikah di situ itu adalah temanku sendiri, teman gua, dan dia itu Yang punya yang kan? punya. Sempat pakai follow spot, terus dibilang sama orangnya, iya tapi karena lighting udah bagus, follow spotnya nggak usah terlalu terang, jadi nggak pakai follow spot. Nah bapak ini akan menjadi orang pertama pak. Kami kasih diskonnya gede banget, diskonnya gede kan ya? Gede banget. Lumayan gede. Ini nggak bercanda. Buat berapa Sumpah, packs ini tuh gede waktu itu? banget. Kita tuh sebenarnya bayar cuma 500 packs, berarti kan kayak buat 1.000-an orang. Tapi yang datang 3.000 orang. 3.000. Oh my god, itu rame konser. banget. Rame Iya. banget gila. Makanya rame banget. Sampai apa ya?
sampai beberapa agenda kami pun menikah nggak kesampaian. Kayak kita ada nyanyi, bukan nyanyi dance bareng ya. Ada first dance nggak kesampaian. Terus ada gua balet nggak kesampaian. Nggak mungkin, itu bohong. Nambah pedang nggak Itu kesampaian. udah pasti bohong. Terus nyemprot api. Lihat ya di sini mana yang maskulin, mana yang feminin. Gua balet, Kiko pedang. Tapi maksudnya gitu. Jadi orang-orang akan menyangka nikahan gua sama Kiko itu grande banget, nikahan yang 2M budgetnya gitu. Tapi padahal enggak. Nanti kita 10M tampilkan di sini ya ternyata. fotonya nanti ya. Fotonya di sini. Hanya 1,999. Dan bajuku Anna Avanti bener-bener kayak grande. Tapi padahal iya, pada sama Wong Hang. Wah, keren banget kalian. Kalian pasangan kaya. Apa itu waktu ya? itu banyak yang akhirnya karena lo mau banyak yang support juga? Nah memang karena jalannya, jadi pada saat itu percaya nggak semua gratis. Dipermudah, bener-bener dipermudah. Ih, keren banget. Emang the power of menikah tuh gitu ya. Iya semua gratis. Jadi pas lo mau nikah kayak baju dapet, terus foto, video Gratis. Kan sebenarnya gue tuh dulu modelnya Bunda Ana kan, jadi kayak anytime gue butuh bajunya Bunda, gue tuh bisa kayak Bun pinjem lah Bun. Ya udah nih ada koleksi terbaru baru dipakai sama model, kamu pilih mau yang mana. Nanti kamu balikin aja gitu. Nah kayak Sa sama Wong Heng kan dia suka pakai juga makeup artist dari gue modeling kayak suka dipakai gitu loh. Katanya kalau ntar kalau kamu nikah sama aku ya bubah sama Red Berry. Baik banget Kak. Terus kayak gitu kita tuh cuma bayar makanan karena makanan jarang banget ada yang nge-endorse kan. Iya. Bulan madu? Endorse nggak? Belum bulan madu Kita belum sampai bulan sekarang. madu nih. Ih Allah silahkan. Karena waktu itu kan COVID satu, terus yang kedua, jadi itu Tapi ada. kan lo nikah 2018 kan? Iya, kan itu Betul. kan COVID. Karena waktu itu 2018 2019 tuh lagi banyak kerjaan kan. Gua sama Kiko, bis itu kan gua sama Kiko kan ada COVID. Setelah selesai COVID, rencana mau nih ke Jepang. Wah, ini cerita yang sering banget gue bilang, yang kita bulan madu ke Jepang ya. Iya gitu. Terus? Kiko nelfon lagi. Yang Acok sama Ocha, teman kami mau ikut juga. Itu bulan madu Berempat plus anak satu. Itu mah jalan-jalan ya? Ya. mohon maaf ya, bukan bulan madu ya. Gimana itu? Gue bilang sama Kiko, ya itu bukan bulan madu. Kata Kiko, ya sorry aku gak pernah bulan madu. Tapi itu kan kesepakatan bersama. Iya. Aneh juga lu ya. Beneran diikut? Iya, padahal gue udah siap-siap cosplay kuntilanak. Udah siap jadi polisi-polisian. Gue nya polisi ya gitu. Tapi sebenarnya kalau aku tuh kayak gue nggak pernah liburan berdua sama laki kan. Aku juga belum Jadi pernah. kayak takut awkward gitu loh. Lah iya kan itu suami elu. Gak pernah berliburan berdua malah. Kebayang kan Kan kayak suaminya ya, mohon maaf Kalau ya. sama suami itu harusnya awkward. Gak ada tuh kayak gak ada kamu pernah gak dapat WhatsApp dari teman kamu gitu. Ku kesini dong, gue awkward banget ya sama suami gue nih. Gue mau ngomong apa? Ya ngapain lu nikahin? Aneh banget. Anda tuh apa kerajaan nih pernikahan politik gitu. kayak takut awkward gitu. Berarti lu pas nikah memang tidak terlalu dalam kondisi financially gue udah siap, gue Iya. udah kuat. Enggak. Gue udah, tapi lu udah ada tempat tinggal sendiri waktu itu? Udah. Pada saat itu gue di apartemen. Iya. Oh, sudah ada. oke. Mobil ada, kendaraan sendiri? Mobil gak ada, mobil kan Kiku. Oh. Bukan motor. Kiku malahan pas sudah menikah, Kiku jual kasih mobil ke bapaknya karena merasa itu mobil pemberian bapak. Fasilitas kecil itu fasilitas fasilitas kan dari- sebagai anak. Jadi apapun yang jadi fasilitas anak aku balikin ke papa. Oh. Kayak mobil. Akhirnya pas lu, jadi lu sempat nggak punya mobil dulu? Sempet gak punya mobil, sempet online 2 tahun. Ih. Tapi secara mental kamu udah siap nikah kan? Kamu bilang kan nggak sama siapapun kamu akan nikah kan? Kalau mentally enggak siap. Maksudnya sama siapa? Dia tuh emang udah pengen nikah. Kalau gue itu Umur berapa sih lu Enggak. mau nikah? Lu nikah? Begini, sebentar. Kamu Nih ya. kayak- Kamu salah ngasih informasi. Kesannya kau pernah lihat, wih itu udah cewek pegang kartu kresek. Mau nikah nggak lu? Ayo sini. Emang bener-bener kamu bukannya murah. gitu. Enggak. Nih, gue itu setiap pacaran itu, sejak pacaran pertama gue itu selalu siap untuk ini one forever or never, paham gak? Gue gak pernah pacaran untuk main-main. Setiap perempuan yang gue pacaran itu, gue tuh udah tujuannya kalau ini bener nikah kayak gitu. Itu berbeda Dengan?
gue udah siap nikah nih, ada yang mau nikah sama gue kan kayak gitu. Sumpah itu di otak aku kayak tanpa aku pun kamu ketemu siapapun kamu akan nikah. Enggak. Oh. Lah gimana sih? Lau kan tahu kan waktu gue PDKT Lau kan aku bilang gini, apa yang aku bilang aku lagi nggak mau ketemu cewek siapapun itu. Nggak mau Oh, nikah. taaruf gitu ya. Enggak mau nikah. Mau Waktu itu bandel, Gue pengen bandel. Oh. Gue pengen bandel. Tiba-tiba ketemu dia. Nakal gitu ya. Aku pengen nakal. Zina. Tapi tiba-tiba Allah mencegah, tidak boleh. Jangan, tidak boleh dikasih Tidak lagi. boleh. Pas Kiku langsung kayak oh iya mau nikah. Awalnya itu bener-bener gak mau nikah. Awalnya cuma mau zina. Enggak. Langsung takut semua. Cuman cium-cium dikit. Enggak, awalnya itu emang gak mau nikah awalnya. Jadi kayak udah kapok setiap pacaran 2000 kali kan? Yes, 1988. Oh. Iya kan? Kiku yang ke 1999. Kiku yang ke 2000. Ke 2000. Pas 2000. Laku maaf. Nah, jadi waktu itu pengen udah kayak setiap gue ya lu bayangin aja perasaan gue tuh pengen setiap pacaran gue mau bener kok gitu. Tapi ujung-ujungnya kandas kayak gitu kan. Terus gue mikir kayaknya yang salah itu mungkin di gue kali ya. Udah gue gak mau nikah deh. Tapi Kayak gitu. ternyata menemukan tiba-tiba lo ketemu Kiku dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah 3 ya? hari. Waktu itu yang ini cocok nih. dikenalinnya 3 hari. Tapi kontekannya itu 5 atau 1 minggu lumayan lama loh. Lama. Kan aku 3 hari telepon Radit. Lu single sekarang? Cerita udah. Terus keesokannya Radit ngasih tahu, Raditnya Dika kasih tahu, lu mau nggak sama teman gua gitu. Terus keesokan hari ketiganya itu Anissa Aziza, istrinya Radit, interogasi gua kayak emang lu zaman lu pacaran gimana? Kasih tahu dari mantan pertama sampai terakhir kasih tahu cara pacarannya gimana emangnya gini. Oh, diinterogasi Ini gitu. temen gua bener nih habisnya nih lalalala gitu. Terus baru berapa hari kemudian nelfon Kiku. Akhirnya cuman beberapa waktu, bentar kan lo? Bentar. 3 bulan. Itu tuh paling ngobrolnya itu Maret, terus ketemuan bareng sama Kiku itu April, Agustus lamaran, itu Agustus, Desember nikah. gitu. Dan itu ya itu makanya menurut gue tuh kalau misalkan gue masih mikirin Kesenangan dunia. Kesiapan belum siap. belum siap. Bahkan menurut gue sebelum sama Kiku pun sama yang lain-lain apakah gue itu dibilang Siap atau siap secara enggak? mental enggak siap. Makanya tadi kamu aku koreksi kan secara mental tuh nggak akan ada laki-laki yang secara mental itu siap. Bahkan ketika ada laki-laki yang bilang gue udah siap nikah kok, enggak, lu belum siap. Lo cuma ingin ya? Yang paling belum siap itu. Paling belum siap karena menikah itu adalah full time job kan. Bener dong. Menikah itu laki-laki sama perempuan tuh full time job. Full time job. Itu full time job dan itu bahkan long hours. Lu nggak bisa jadi suami terus itu kayak bentar ya, ini aku udah jadi suami ini seharian penuh nih, aku minta break 1 jam. Kamu siapa ya? Gitu nggak bisa. Itu nggak bisa kayak gitu. Omongan orang yang paling benar itu ketika dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar adalah belum siap. Iya. Jadi bukan Itu yang paling kayak benar. kamu siap menikah, aku siap membiayai hidup kamu sepenuh hatiku dan Tapi segenap- sepakat, maksud aku adalah kayak hampir setiap orang ya, menurut gue laki-laki lah ya, ketika kita ditanyain udah siap atau belum, memang mayoritas tuh pasti jawabnya belum. Dan gue juga waktu pada saat kayak sama Namira, itu juga sebenarnya kalau ditanya, makanya konsep apakah harus udah settle dulu sebelum nikah, gue tuh nggak terlalu percaya itu. Karena waktu itu gue juga sebenarnya dalam kondisi kayak udah pacaran kayak 3 tahun kali ya. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, terus kayak gue dibilang kayak gue punya duit banyak juga, masih belum, masih ya adalah tabungan dari dulu gue main-main sinetron masih ada tabungannya, cuman nggak punya yang kayak siap membangun rumah tangga aku langsung punya semuanya aku siapin, nggak ada. Gue bahkan nggak ada rumah. Terus ketika mau nikah karena duitnya kurang, akhirnya gue jual mobil. Terus makanya pakai mobil gue yang dipakai Iya. sama dia setiap hari gimana? Betul, jadi mobil mertua itu yang tadi dipinjemin sekali doang diambil sama gue akhirnya. Jadi kalau lo dibalikin, kalau gue dipakai, mobilnya gue ambil. Enggak sih, karena disuruh sama mama Namira, mama Auda. Waktu itu bilang kayak, udah Haikal, ini mobilnya emang punya Namira. Mama sebenarnya ada mobil, tapi dipakai kakak di Bandung. Jadi mobil mama akan ambil dari Bandung. Ini emang sebenarnya mobil Namira gitu. Ya udah, jadi gue menikah. Akhirnya belum punya rumah juga. Tinggal di rumah Mama kamu dulu. rumah gua. Abis itu tinggal pas sudah kita punya anak,
kita pindah ke rumah Pulau Gebang. Pulau Gebang. Jadi dia balik lagi ke habitatnya ke Pulau Gebang bolak-balik. Bulak-balik lagi gue karena gue tetap kerja di Ampera waktu itu. Jadi gue bulak-balik. Oh, kamu juga waktu itu kan belum kerja ya? Kamu kerja nggak sih? Kerja waktu itu aku sempat kerja, terus habis itu kayak pas udah nikah, pas mau nikah dikasih nggak tuh uangnya tuh ngalir aja tuh. Iya. Kayak tiba-tiba ada dapat callingan kerjaan ini, dapat callingan kerja, jadi bisa nabung buat nikah. Terus ya udah ayo lanjut. Enggak, dan dia malah enggak, tapi kalau dia malah sebenarnya ketika dia mau nikah, dia kan memutuskan berjilbab. Di kerjaan. Oh gitu. Iya, terus habis itu gue langsung dikeluarin dari sebuah Dari rumah? acara TV. Oh. Jadi gue sebelumnya tuh sebelum menikah, gue kan gak pakai hijab nih. Terus gara-gara gue kayak gue mau nikah nih, terus gue berpikir ngapain lagi, udah lah gue pakai hijab aja deh gitu, karena kan udah mau nikah ini. Gue baru ngomong nih mau pakai hijab, minggu depannya gue udah gak di calling lagi. Tapi gue gara-gara gue pakai hijab jadi banyak kerjaan. Oh alhamdulillah. Iya. Kalau di nikahan kita sih nggak boleh hijab. Oh gitu saya enggak. emang kita nggak boleh. Yang ini enggak boleh. Kalian berdua kan, Aku jangan. pengen bilang aku pengen boleh pakai hijab nggak? Aku bilang nggak boleh. Supaya dapat banyak itu ya. Emang sekarang kerjaannya kalau jilbab tiba-tiba langsung banyak endorsan ya gitu. Cuman jangan ya, Susah ya balerina. agak mengerikan ya. Tapi ketika gue berhijab, gue ngerasa jangan ketawa sebentar, lagi mikir. Jadi ketika gue berhijab, gue tuh emang ngerasa kayak beberapa hal yang kayak gue tidak sangka-sangka rezeki dapet tuh, kayak dapat ada kontrak tiba-tiba kayak lama. Terus kayak gue juga ngerasa ketika lo mau nikah tuh banyak banget godaan. Walaupun uang itu buat nikah, tapi ada aja godaan kayak bisa gue pakai buat ini. Padahal sebenarnya kan itu buat nikah, paham nggak? Terus godaan dari luar segala macam tuh banyak banget sih menurut gue. Nah itu sih. Tapi berarti kamu udah siap belum sama diri kamu pas nikah? Ketika mau menikah, sebenarnya awalnya tuh gue kayak gue nikah nggak ya, ingat nggak yang kita ngobrol itu, gue kayak pengen nikah atau enggak ya. Ternyata ketika gue melihat Haikal cara berbicara, cara perlakuannya itu baik, terus bisa memomong, dan kenapa gue memilih Haikal menjadi suami, karena dia sangat santun sama ibunya. Dan dia tuh kayak ada hal kecil suka mengucapkan terima kasih. Jadi misalnya kayak makasih ya, gue tuh kayak ternyata lo hal kecil aja tuh bisa lo pikirkan, kayaknya lo bisa membangun kehidupan gue deh gitu. Wih, berarti kamu berekspektasi banyak dong di pernikahan malahan. Nah awal-awal enggak, tapi lama-kelamaan bisa gue andalkan gitu. Nonjok. Andalkan tonjok. Gua andalkan loh. Set gini maksudnya. Kenapa babyku? Iya. Kalau aku nih ada ini pembelaan juga nih buat anak-anak Gen Z. Nah ini pembelaannya mungkin kalau kalian paham, kalian pernah mendengar gak sih kalau misalkan zaman dulu orang-orang tua kita nikah tuh kayak gimana? Kayak kalian tahu gak orang tua kita menikah dihadiahin apa sama mertua dari orang tua kita? Enggak. Kalian tahu gak? Oh, rumah biasanya. Rumah. Ih seru banget. Ih mau dikasih rumah. Orang tua gua waktu menikah itu dikasih rumah, dikasih tanah sama ini. Dan ini dari mana ya? Itu tuh keluarga gua tuh yang gak bukanlah keluarga yang kaya gitu, tapi gitu kalau nikah ya udah nih kasih tanah. Tapi bener, generasi di atas kita, bokap nyokap gue juga gitu, sama almarhum Aki gue itu memberikan semua anak-anaknya tuh rumah, setahu gue. Jadi anaknya tuh ada 5 dan semua anaknya itu dikasih rumah. Nah makanya generasi yang sebelumnya itu tuh merasakan hal itu kan. Tapi kan sekarang dengan bertumbuhnya inflasi, ekonomi gitu-gitu, Gen Z itu tidak dapat. Tapi di zaman sekarang tuh adanya yang ini, yang kayak beli komplek wilayah, nanti bapaknya bukan yang ngasih rumah, tapi dia ngebangun rumah di sekelilingnya. Jadi kayak ada satu rumah induk, terus rumah-rumah kecil di sekelilingnya. Tapi keluarga Arab tuh gitu loh. Iya, sekarang tuh banyak kayak gitu. Kemang gitu tuh. Oke, gue ada lagi perbandingan keluarga Arab tuh. Nanti gue bakal ceritain tapi iya, ini poin gue dulu ya. Jadi mungkin Gen Z itu bakal ngerasa kayak omongan kita nih gak masuk akal. Ya susah lah. Misalkan gue memposisikan diri gue sebagai Gen Z nih. Ya kalian enak ngomong kayak gitu. Masa kalian tuh inflasi belum setinggi itu. Masa kalian tuh gampang gini-gini. Masa kita sekarang boro-boro kasih rumah, kasih mobil aja. Ya cuma orang kaya banget kayak gitu. Kita cuma dikasih nasehat. Yeah, Fabian Zelinkov. Gitu doang kan. Lu kalau misalkan dengarkan orang-orang yang udah nikah ya, itu rezeki tiba-tiba datang itu dengan cara yang gak logika sama sekali, gak masuk logika. Tiba-tiba ada di kantong. Contohnya kalau di lo apa yang gak masuk akal? Semuanya tiba-tiba ada SAS desain itu kan bagus itu desainnya, tiba-tiba mau nanya. Tapi kan kalau misal bisa aja nih nanti para penonton mau nanya. Misalnya gini, kan lu berdua tuh semua kan emang lu kan public figure, jadi rezekinya bisa kayak ya lo nggak bayar baju segala macam lah. Kita
ya manusia biasa gitu. Iya, jadi kayak gambling gak sih kayak? Kayak gitu. Aku malah nggak sepakat ya, karena buat aku apapun profesinya itu pasti ada rezekinya. Karena ketika dibilang, oh lo enak public figure dibantu dalam sisi dapat endorsean baju misalnya. Ya mungkin lo bukan dapat endorsean baju, tapi lo dimudahkan pekerjaan setelah lo nikah, karir lo tiba-tiba bagus. Kita tanya sama Salsus sini. Lu pas mau nikah gimana? Dapat apa? Rezekinya. Venue-nya gratis. Oh iya? Oh, ya tapi kan punya Tapi whatever it is, tapi itu rezeki dong. Iya. Tapi maksudnya mau itu dari mana, tapi dapat gratis kan? iya. Iya. Ari. Terus Ari apa? Rezekinya apa? Pas lo mau nikah. Hah? Wow. Iya ya, maksudnya kayak nggak maksudnya Iya. karena kenapa gue bertanya seperti itu karena gue menjadi sisi warga-warga Genjinya itu. gitu. Kayak ya kalian kan artis terus kalian kan public figure jadi bisa dapat banyak kemudahan lah Iya. dengan kalian ngepost segala macam. Sedangkan kalau misalnya kita yang pekerja biasa apa gitu. Dan kalau buat cewek-cewek kita tuh sekarang kan lagi ini ya kayak sandwich generation gitu kan. Iya. Gue tuh harus membiayai keluarga gue, gimana cara gue membangun keluarga gue sendiri kalau gue aja tuh belum kelar sama keluarga gue dan diri gue gitu loh. Kebayang gak? Jadi tuh pemikiran mereka nikah tuh layernya banyak banget sekarang. tapi gue jujur ya, gue tuh nggak sepakat loh sama terminologi sandwich generation ya. Karena menurut gue ketika lo berbakti sama orang tua lo, itu bentuk lo berterima kasih dan bentuk lo bertanggung jawab sebagai seorang anak, bukan jadi beban. Karena kalau menurut pandangan gue, ketika lo nganggap itu sebuah beban, itu bukan lo syukurin. Karena pada akhirnya ketika dulu lo juga dididik, kan lo juga pasti nggak pernah, orang tua lo kan nggak pernah minta bill ini ya dulu ngelahirin lo di rumah sakitnya sekian, gue dulu sekolahin lo TK sekian, SD sekian, SMP sekian, SMA sekian. Jadi ketika kita juga udah punya penghasilan, ya alangkah baiknya kita juga bantuin mereka. Walaupun memang disesuaikan dengan kemampuan kita. Maksud gue, jadi gue gak sepakat sama orang yang menganggap bantuin orang tua dan di saat bersamaan lo juga punya anak, lo harus ngegedein mereka dan lo nganggap diri lo sandwich generation. Man, menurut gue that's how it works sih. Maksud gue dimana kehidupan ini lo memang ada untuk saling membantu gitu. Emang ada idealisnya, ada idealnya, tapi ada realitanya. Idealnya adalah benar, membantu orang tua itu adalah berbakti. Realitanya adalah banyak karena ada ide gambaran besar bahwa membantu orang tua ini adalah berbakti. Maka terkadang kita sebagai anak itu membantu orang tua itu gak ngotak nih kita bantunya. Kayak orang tua misalkan ya, kalau tiba-tiba bilang aku butuh 10 juta dong, bisa tolong transferin gak? Terus kita kayak, nah banyak kan yang bilang, iya aku transferin nih. Sedangkan kalau misalkan kita nanya, 10 juta emang buat apa? Ya ampun, takutnya ada konflik. Antara anak dan Apa sih kamu keluarga. Biasa dulu aja kamu minta ibu gak pernah nanya buat apa, lalalala kayak gitu-gitu. Nah kalau menurut gue selalu ada yang tengahnya tuh, jalan tengahnya, sweet spotnya itu. Sweet spotnya menurut gue adalah benar membantu orang tua itu berbakti, tapi seandainya membantunya itu di luar kapasitas anak atau sudah melebihi kemampuan anak nih dan membuat tingkat hidupnya dia itu menurun, nah itu baru sandwich. Jangan sampai menggunakan membantu ya sesuai kapasitas kita malah dibilang sandwich, paham nggak? Paham. Jangan cuman kalau misalkan orang tua cuman bilang tolong dong aku minta 1 juta misalkan gitu, sedangkan gaji lu itu ya berkali-kali lipat dari 1 juta. Ini sandwich generation harus keluar 1 juta buat didik lah, kan masih bisa. Itu paling berapa persennya dari gitu. Jadi ketika itu melebihi kapasitas lo dan akhirnya terlalu Berlebihan. Intinya kan kehidupan manusia kan 3 nih, ada 3. Oke, tahun 99 itu ada 3 pokok kebutuhan pokok, tapi sekarang ada 4. Karena adalah sandang, pangan, papan, dan komunikasi. Nah, kalau misalkan keempat-empatnya ini lu kurang, lu sebagai manusia nggak cukup. Gitu. Maksudnya nggak cukup? Nggak cukup. Iya, Lu karena manusia yang nggak ada baju kan nggak mungkin keluar rumah dong. Nggak ada pangan, nggak bisa makan. nggak ada tempat tinggal, lu kesulitan. Lu mau tinggal di mana, lu nomaden kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam membantu, jangan membantu orang tua, membantu siapapun, itu pastikan yang keempatnya ini dulu tuh setidaknya ada aja dulu. Buat diri lo sendiri. Buat diri sendiri. Komunikasi dulu ya? Bukan, komunikasi jadi salah satu bagian dari 4. Jadi awal itu adalah, nah ini awalnya menariknya gini, orang bakal ngira itu 3 doang. pangan, sandang, papan, tapi urutannya itu sandang, pangan, papan. Jadi sandang. Iya. Soalnya ya kalau kita ini kan sandang sama pangan nih.
Lu lebih mending kenyang tapi telanjang atau lapar tapi pakai baju? Mendingan pakai baju sih. Kalau Itu pakai baju sandang. kedinginan Kenyang dong. tapi telanjang lah. Sandang tangan apa-apa. Telanjang lah. Kiku dengan sadarnya menjawab itu. Iya kayak kenyang tapi telanjang lah kalau aku. Tuh. Jangan sampai lu itu keluar duit banyak. Ibaratnya gini, oh gua harus ngasih duit buat orang lain atau buat orang tua gini karena mereka pengen bangun rumah tapi gua nggak ada rumah. Nah gitu. Oh ya jangan dong kita dulu beli Itu rumah nggak baru orang tua. Tapi kalau kan tadi dari sisi cowok kan berarti kayak ya nggak pernah siap gitu kan kalau kalian berdua kan. Nah kalau Nai apa yang membuat Padahal tadi masih mau nambahin. Oh lanjut. Nah tapi ada yang menarik tadi lu ngomongin orang Arab kan ya. Iya kalau orang Arab tuh Nih, banyak banget Ini rumahnya. keren banget nih. Jadi gini. Ini gue pelajarin ada gue lupa podcast siapa gitu orang Abu. Jadi dia meneliti tentang orang Abu Dhabi. Kenapa mereka tuh kaya banget? Ternyata kayaknya kayak turun temurun. Jadi gini, ketika seorang orang tua nih punya anak. Nah anaknya ini nikah nih, laki-laki itu nikah, anak laki-lakinya. Maka perempuannya itu mereka nggak boleh tuh tinggal keluar rumah, nggak boleh. Mereka itu harus datang. Jadi iya, jadi misalkan lu nggak boleh punya rumah nih, tapi lu itu bakal tinggal sama Haikal dan sama keluarganya. Di mana lu itu akan bertemu dengan para kakak ipar-iparnya Senior-seniornya dia. dan dipaksa untuk Bersama ini membaur, dipaksa untuk apa namanya rukun. rukun tetangga. Nah ketika udah rukun tetangga gitu, rukun kamar, Rukun ya? keluarga. Rukun kamar, iya, terus kamar-kamar gitu kan. Nah nanti jadi artinya kalian itu nggak bakal keluar uang untuk beli rumah, untuk apa, bayar listrik itu semua patungan, beli mobil itu patungan. Misalkan Haikal bilang, iya aku pengen mobil ini nih. Nah itu semua kakak-kakaknya bakal, oh gitu, iya kita perlu juga sih mobil itu. Ya udah deh boleh deh, tapi itu mobil Haikal ya. Udah nggak apa-apa kita patungan. Ih menarik tuh ya. Enak banget kayak gitu. Semuanya dan itu secara turun temurun. Jadi mereka semua ya kalau ada rumah, ya itu dulu rumah turun temurun, kecuali kalau misalnya udah kepenuhan ya udah kita udah kepenuhan nih, yuk kita beli rumah yang lebih gede supaya semua bisa nampung. Seru Jadi banget. rumahnya gede-gede. Menarik ya, gitu. Menarik. Dan tidak ada yang ngerasa kayak, kita nggak ada privacy. Nggak ada privacy itu kan adalah hukum barat. Ini kan berbeda. Betul sih. Iya kayak. Privacy itu hukum barat. Jujur belum pernah dengar kalau misalnya memang ada cara seperti itu, tapi memang kalau gue lihat salah satu yang memang sering dilakukan sama orang-orang keturunan Arab yang ada di Jakarta, mereka tuh memang suka bikin kayak satu komplek atau townhouse yang memang isinya keluarga mereka Iya, doang. iya, itu. Dari bapaknya, anak-anaknya tuh pada kumpul semua. Dan kayak tadi, tapi kalau ini konsepnya biasanya tetap ada rumah masing-masing. Ada rumah masing-masing, cuman memang akhirnya saling berdekatan satu sama lain dan memang bener patriarki ya yang akhirnya yang ceweknya ikut sama lakinya, ikut ke keluarganya dan akhirnya jadi lebih bisa berbaur gitu. Nah, tadi yang menarik ini by the way, kalau misalnya ada yang kesalahan tolong dikoreksi aja ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya ini gue dengerin lewat podcast. Nah tadi kan lu bilang biasa mereka townhouse kan? Iya. Yang tadi gue bilang. Jadi mereka awalnya satu rumah dulu. Pas udah ngerasa oke, kita udah keramean rumah ini, Ganti rumah baru. yuk kita ganti. So patungan, ya patungan lu dengan bertahun-tahun tinggal di situ, kayak uang listrik lu paling cuman bayar berapa? 100.000. Patungan semua, soalnya semuanya kan beli mobil semua patungan, apa semua patungan. Gaji lu itu semuanya gaji dari luar itu masuk ke lu dan lu nggak keluarin kemana-mana. Jadi uang lu tuh numpuk banget Makanya jadi kaya raya dia. Privacy. gitu. Oh. Keren ya. Tapi Aku butuh privacy. iya kok gue ngerasa juga butuh privacy buat kayak nggak tahu ya maksudnya ketika gue aja tinggal di rumah nyokap gue ataupun tinggal di rumahnya Haikal, gue ngerasa jadi kayak nggak punya privacy sendiri dan gue ngerasa kepala rumah tangganya jadi double dan banyak karena ya double aja kayak misalnya gue harus dengerin A atau harus dengerin Haikal gitu. Nggak, kalau gue tahu ya ketika udah menikah memang lebih baik tuh orang keluar dari rumah supaya dia bisa jadi mandiri. Maksudnya kayak sepait-paitnya rumah tangga lo lebih baik lo berdua doang yang tahu supaya lo bisa lebih mandiri gitu. Oh iya sepakat. Tapi sebenarnya ada di buku, aku pernah baca di buku gitu. Sebenarnya bukan harusnya keluar beda rumah, tapi baiknya tuh kayak punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Jadi ada beberapa yang biasa dipegang sama wanita, itu tuh baiknya ada sendiri-sendiri. Jangan Biar nggak digabung. campur tangan ya. Ya.
Kayak Karena, iya sih, setuju sih. Kayak- emang dan gini kalau di Islam juga dijelaskan kan kalau tinggal serumah dengan mertua itu maka kalau sebagai suami hal pertama yang perlu kamu dengarkan itu adalah istri kamu dulu. Kamu untuk urusan ini ya, untuk urusan pernikahan ya. Iya, Correct me if I'm emang. wrong ya, teman-teman. Kalau kita kan, kalau aku kan tinggalnya udah sama kamu. Iya. kalau tadi kan cowok-cowok kan memang kayak ya pada sepakat juga kalau ya belum tentu siap gitu loh ketika menjalani pernikahan karena nah kalau cewek dulu kalau naik udah siap udah kelar sama diri sendiri atau belum? Oh maksudnya lo pengen seneng-seneng atau enggak? masih dan udah segala macam. udah cukup belum? Gue adalah tipikal keluarga yang gue itu bener-bener yang dikekang banget, yang lo kalau misalnya mau pergi tuh nggak boleh, ya kan? Kalau misalnya mau pacaran tuh kayak kadang-kadang nggak boleh, kadang-kadang suka yang kayak kok kamu pacaran sama ini nggak boleh gitu, karena gue itu anak terakhir, kakak gue dua-duanya cowok, jadi overprotective. Nah, gue dulu berpikir kalau seandainya gue nikah, kalau gue mendapatkan pasangan yang tepat, apakah gue bisa menjalani hidup-hidup gue beda dari sebelumnya? Makanya ketika gue sebelum nikah, gue ngobrol sama Haikal. Kita sebelum nikah itu gue masih boleh kerja atau enggak? Gue masih boleh main atau enggak? Gue masih boleh pergi-pergi atau enggak? Jujur, gue ngerasa kayak bebas banget. Gue bisa kemana-mana sendiri, gue bisa nyetir, terus habis itu kayak kalaupun misalnya gue pulang malam, gue akan ngomong sama Haikal. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya kita kayak kamu di mana? Pasti dia cuma nanya kamu di mana, bukannya kayak kamu di mana buruan pulang, nggak gitu. Kecuali kalau ada yang urgent. Jadi gue ngerasa ketika gue menikah beberapa hal dalam kehidupan gue tuh malah Baru yang dimulai. gue nggak pernah nyobain, gue nyobain jadinya. Oh, malah nggak perlu selesai dulu, gue bisa memulai lagi kan Mulai ketika dari nikah. nol lagi dan mulai kayak hoba gitu. Pulang malam. Enggak, karena menurut gue ternyata tapi sebenarnya gara-gara dulu gue punya didikan seperti itu, gue jadi punya batasan diri. Bukan yang kayak akhirnya gue bebas banget, nggak, tapi akhirnya gue punya batasan diri buat oh kayaknya dulu gue gini, tapi kalau gue gini jadinya gimana ya, jadi kayak punya batasan-batasan yang akhirnya gue nggak tetap on track lah. Oh, malah kalau pasangannya tepat, kehidupan setelah nikah tuh malah lebih menyenangkan gitu ya, kayak lebih. Karena lebih bisa berekspresi kali ya. Iya. Sama sebenarnya karena mungkin ada dua orang yang komunikasinya nyambung, karena menurut gue lo harus bisa ngobrol sama pasangan lo, bukan ngobrol sama orang lain yang lebih nyaman. Jadi maksud gue kayak pasangan itu adalah orang yang lo harus ceritakan semuanya. Apapun itu. Jadi gue ngerasa gue ketemu pasangan yang tepat yang gue bisa menceritakan semuanya. Bangga kan kamu sama aku? Keren. Iya kan? Nggak, karena menurut gue pasangan itu tuh lo harus bisa ngobrol semuanya. Kalau lo nggak bisa ngobrol semuanya, gue tuh agak kayak gue mau cerita sama siapa, masa gue cerita sama orang lain, sama temen gue cerita sama setan gitu, maksudnya kayak nggak mungkin kan gitu. Nggak usah sama setan lah. Sama ChatGPT aja ya. Iya lagi. Jangan ya. Tapi seru banget. Seru banget ChatGPT. Kenapa dia tahu semua tentang kehidupan gue aja nggak pernah curhat. Iya kan? Iya. Dia kayak nguping ya kali ya. Kalau kamu? Aku lumayan enggak. Bener, aku tuh kayak sama cowok tuh kayak aku sama kayak cowok-cowok yang nggak pernah puas. Kayak belum puas, kayak nggak pernah siap. Oke. Tapi seandainya aku ngelis apa aja yang udah aku lakuin sebelum menikah, kayaknya emang udah saatnya nikah karena semua udah dilakuin. Iya Kayak kan? kuliah udah sampai kelar, kerja oke. Mau apa para layang, mau apa kayak Itu jarang sih orang para layang gitu kayak bungee jumping. Bungee jumping kayak gitu-gitu tuh udah dilakuin Eksplorasi semua. jalan-jalan gitu. Eksplorasi Indonesia. Jadi kayak oh ya ternyata terus Putri Indonesia udah. Avi Junior. Oh apa lagi? iya. Iya dia benar. di junior barengan sama Alika. Taekwondo. Apa. Jadi kayak oh ya pas dipertemuin sama G terus ternyata bokap suka. Terus kayak oh ya kayaknya waktu gue belum siap tapi ternyata menurut Allah udah siap gitu. Jadi kayak udah gitu. Lancarkan dan gas. Tapi akhirnya kayak udah kelar gitu loh. Karena kalau misalnya ngikutin Nafsunya. nafsu dan target gue kayak sampai 80 tahun gue juga gak nikah gitu. Mungkin Karena harus banget. harus ada bare minimum aja ya, maksudnya kayaknya gue sebatas sampai sini, habis itu kayak gue bisa dinikah apa gimana? Iya nggak sih? Bare minimumnya tuh mungkin tiap orang punya beda-beda bare minimum ya. Tapi kalau menurut gue tuh dari instead of kita tentukan bare minimum apa, mendingan kita tentukan
hal-hal yang jangan dijadikan bare minimum. Contoh. Oh iya, Contoh. Oh, gue harus nikah nih karena gue udah 27 7 tahun. tahun. Nah itu gue gak Itu suka jangan. banget sih, gue gak suka banget. Itu Kamu jangan. itu umur kamu udah 28. Kenapa menurut lo kapan itu nikah? malah jangan? Karena pernikahan itu jangan didasarkan umur tapi didasarkan apakah gue Siap. sudah bukan siap ya karena Iya, orang nggak ada yang iya, siap. Tadi kan nggak ada yang Tapi siap. apakah sudah ketemu dengan pasangan yang pas? Itu dia. Tapi untuk menyatakan kayak yang paling pas juga, itu kan kita sebenarnya juga nggak tahu kan. Kayak itu kan lebih ke arah kayak kita yakin dan percaya ini sepertinya adalah orang yang tepat. Tapi kalau dibilang apakah yakin pasti tepat, kan ulah alam juga kan. Iya, tapi setidaknya kan kita udah tahu kisi-kisinya. Maksud kisi-kisinya adalah oke, gue itu misalkan ya ini pacaran udah lama, tapi ini kok dia nggak sabaran atau kalau misalkan diajak diskusi dia itu suka mau menang sendiri, suka apa? Apakah itu akan menjadi calon suami yang bagus? Atau tidak? Istri. Atau lu mikir sebagai perempuan lu mikir Ya tapi gue udah pacaran sama dia 4 tahun sih. Sayang. Nah, Nah iya iya paham iya. nggak? iya. Kalau misalkan dijadikan waktu dijadikan barometer untuk menikah, Enggak. umur, Iya, terus tahun pacaran, betul. itu lu bakal kecewa. Ketika hal itu terjadi, lu ada beberapa hal yang lu kecewa padahal lu udah pacaran tahun-tahunan. Dan katakanlah menikah misalkan gitu ya. Kalau lu masih bisa memaafkan kesalahan-kesalahannya dia yang dulu-dulu, nggak masalah. Tapi kalau diinget-inget, dijadikan pas udah nikah, itu kan jadi toksik. Tapi sebenarnya nikah dan pacaran itu tuh nggak jauh beda karena misalkan gini, kalau dari awal laki lo atau pacar lo kasar, padahal Pasti dia akan kasar. dia sampai nikah tuh akan jadi berapa kali lipat lebih kasar, bukan yang baik gitu loh. Dia nggak akan berubah karena menurut aku kita tuh nggak bisa ngerubah manusia. Betul, kebaikannya dia itu bakal berkali lipat, tapi kejahatannya dia bakal berkali lipat. Iya, kita nggak bakal bisa ngerubah manusia dalam waktu 7 tahun, 8 tahun, 9 Iya, tahun. iya. Bentar ya, itu omongannya sahabat. Bentar ya. siapa tuh? Ada yang ngomong. Enggak, lanjut aja. Enggak, dan kalau kita menikah sebenarnya kita bakal lebih mengetahui orang itu seperti apa. Dan gue nggak terlalu percaya kayak oh tenang itu pasti akan berubah gitu. Karena menurut gue mungkin karakter itu sangat sulit dirubah sih. Tapi aku Iya, berubah kok beberapa hal. Oh ini dia nih. Nabi Ibrahim tidak bisa mengubah ayahnya, Nabi Lut tidak bisa mengubah istrinya, Nabi Nuh tidak bisa mengubah anaknya, Nabi Muhammad tidak bisa mengubah pamannya, Siti Aisyah tidak bisa mengubah suaminya. Kalau kita para nabi saja tidak bisa mengubah orang terdekatnya, kita ini siapa? Gitu. Kata Iya, siapa betul. itu? Aduh, ini gak ada lagi kata. Oh, oke. Beda deh. Gitu. Tapi menurut gue emang iya sih ketika menikah dan pacaran kita udah bisa ngeliat karakter sedikit demi sedikit, apalagi dengan kayak beberapa hal yang misal cara lo ngomong ke pasangan lo atau ke orang-orang terdekat lo tuh gimana, lo sopan atau enggak, itu bisa dilihat dari situ juga, lo kasar atau enggak pas ngobrol. Ada beberapa yang malah ketika nikah tuh malah makin parah gitu loh. Karena dia jadi lepas kan. Iya, Jadi yang iya, tadinya harus ada nih orang yang kayak gue ngasih unjuk pacar gue yang baik-baik aja. Iya. Tapi begitu nikah dia jadi kayak lo udah punya gue nggak perlu banyak usaha. Ya udah lo akan terima gue kan apa adanya. Kan kita udah kayak aku nih, dulu aku rajin mandi. Setelah diterima Bisa sih. Dikit gak? Sampai kamu. Ya udah coba lanjut lagi. Nah ini kan aku dulu rajin mandi. Kayak setiap ketemu gue aku akan selalu Kan ke salon jangan lupa. iya ke salon. Begitu udah nikah ya kalau dasarnya aku males mandi, Ya, aku akan males mandi aja. sekali sehari gitu kan. Gitu. Jadi kayak Tapi tidak sebenarnya- berubah. Tapi sebenarnya ketika menikah tuh ada beberapa perubahan kecil yang kita tidak sengaja mengikuti pasangan kita. Contohnya, kan? contohnya apa kalau di rumah kita? Contohnya kentut bersama. Kayak ada beberapa hal tiba-tiba tuh kebawa. Kalau Oke. gue sebenarnya adalah komunikasi. Kalau gue tuh tipenya adalah ketika mau apapun itu diobrolin sebelum ngambil keputusan, karena gue dari dulu terbiasa untuk ngobrol sama orang tua atau sama kakak adik gitu. Nah, Namira itu terbiasa untuk nggak ngobrol. Jadi dia ketika punya pemikiran sendiri aja gitu. Nah, itu yang sangat berubah adalah ketika gue nikah, gue jadi Namira tuh jadi ikutan untuk gue ajakin diskusi untuk ada keputusan-keputusan. Walaupun sebenarnya gue udah mengarahkan keputusannya untuk keputusan A misalnya, tapi gue nggak mau bikin seakan-akan gue tuh tidak melibatkan dia untuk berpendapat gitu. Jadi ketika ada keputusan, rasanya tuh adalah tanggung jawab bareng untuk kita
bareng-bareng ini udah kesepakatan bersama ya. Oh jadi lebih mengkomunikasikan Betul, apapun ya. komunikasinya itu jadi emang terbangun guenya. Oh termasuk soal kematian. Iya. Ih keren banget kamu masuknya kakak. Kematian aku takut deh. Tapi nggak kalian tuh ngomongin semuanya kan semuanya atau kayak oke ada beberapa yang tabu kayak kematian gue nggak mau bahas Nah gitu. gue belum pernah ngobrolin kematian. Belum sih. Belum. Belum Kamu- pernah sih. Tapi kamu ada kepikiran nggak kalau aku meninggal duluan kamu nikah lagi? Gitu? Gak tahu sih, belum mikir. Ini aja baru kayak pas dia ngomong kayak apa ya? Gue belum mikir lagi. Kenapa sih kalian para istri suka banget nanyain hal itu ada pertanyaan Kiku juga. Karena menurut gue. Terus nikah lagi nggak? Terus gue kayak gimana gue tahu? Gue juga belum ada di posisi itu. Gue nggak tahu. Tapi pesanku. Aja udah ada pesan. Mereka tuh sebenarnya tuh mereka curiga sama salah satu teman kita. Terus mereka tuh pengen nanya gitu. Jadi kayak misalkan kayak gue minta Kal, nanti kamu kalau aku meninggal tuh nikah lagi nggak? Chloe sama siapa? Rani ya? Rani kan pasti Rani. Kayak siapa? Enggak, tapi kayak kamu Kayaknya bukan ngebahas itu sih, lebih ke arah apakah kamu pasangan kita tuh masih bisa hidup dengan baik, dengan layak ketika memang salah satu di antara kita tuh nggak ada. Iya. Maksudnya itu yang kayaknya harus dibahas, bukan kayak Nikah kalau lagi. ini nikah lagi enggak ya bukan karena itu. kamu nggak bisa ngejawabnya kamu takut. Bener. Tahu kenapa takut? Karena kita tahu kalau kita jawab reaksinya seperti ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.